Oke, kembali lagi ya teman-teman semua. Kita balik lagi di YouTube saya. Seperti biasa kita bahas dulu indeks kita, lalu saham-saham yang di request teman-teman di grup umum saya. Oke, hari ini di grup Rekoma kita cuan lumayan gede ya. Tadi pagi kita beli SMKL 310 dapat juga di bawah ya. Naiknya kenceng hari ini ya 338 itu cuannya lumayan gede ya. Lalu buy close juga kita sudah cuan ya. Elite beli di 2244, closing 250, cuan 2,5% udah di tangan ya. Cuma kemarin buy close kemarin aja yang saya share juga di grup umum maupun di grup Rekom GTRA sempat naik sih ya, sempat naik. Cuma ya naiknya cepet habis itu turun ya. Ya kita lihat saja GTR-nya ya, teman-teman nanti kita lihat seperti apa GTR-nya. Saya bahas dulu ya, bahas dulu ini HSG kita. Oke, untuk IHSG kita belum belum mau downtrend ya. Karena 6680 dia kuat di sana, ya sempat di ambles ya, tapi naik lagi mantul naik, kemungkinan ada potensi untuk naik lagi ke 6740 sampai 6760 dulu untuk indeks kita ya. Masih sideways di persimpangan bawah untuk sekarang belum downtrend sih, belum confirm downtrend ya untuk indeks kita. Oke, kita coba bahas dulu GTRA ya. GTRA buy close kemarin ya. Buy close kemarin nih sempat naik kan? Sempat naik lagi. Sebenarnya kalau kita ambil di 288 mah sudah cuan sih sebenarnya. Entah saya ambil di berapa kemarin. Ya 288 maksimalnya kemarin. Nah, 28852 deh. Ya, 29 berapa? 296 ya kalau nggak salah naiknya ya. Atau 294. Ya, kalau 294 Anda sudah cuan 2%. Kalau 296 Anda sudah cuan hampir 3%. Cuma ya, kita harus fair ini nggak kejual sebenarnya. GTR-nya nggak kejual kalau teman-teman ambil. Jadi untuk sekarang masih dalam posisi yang masih ada potensi untuk kembali naik ya selama tidak jebol lebih dari 274, 276-nya lah ya, itu batas toleransinya. Kalau support kuatnya di 270. Ya tergantung teman-teman berani tahan sampai 270 atau enggak ya. Tapi kalau untuk stop loss saya kasih di bawah 276 ya, closing masih di 278 ya. Beda tipis-tipis. Tapi kalau saya lihat koreksinya koreksi yang kalau dibilang ringan ya, secara analisa ini memang mode-mode koreksi dari GTRA. Jadi tidak bisa dikatakan koreksi ringan, tidak bisa dikatakan koreksi yang kuat banget orang jualan enggak. Ini masih ada orang tahan kok ya. Kalau dibandingkan dengan kemarin mah ini masih ada potensi ya, masih ada potensi untuk naik karena masih tidak jebol ya, masih bertahan di atas di 278-nya. Semoga sih naik lagi untuk GTRA-nya. Paling tidak dia tes lagi lah 288 sampai 296 itu resisten kuat ya. Ya tadi dia sentuh 296 kepentok ya. Kepentok resisten kuatnya 296 jadi dia turun dulu. Ya semoga ini supportnya bisa tahan dia dan kembali naik lah. Kembali uji lagi ke 288 296-nya ya. Kalau tidak kuat ya batas toleransi penurunan paling bawah tidak boleh di hold kalau dia jebol 270. Kalau masih di atas 270 masih ada potensi naik sih. Intinya tergantung teman-teman. Kalau resikonya tidak mau terlalu dalam, buang di bawah 276 ataupun mau coba ditahan di 270, selama masih bertahan 270 itu masih ada potensi untuk naik ya untuk sekarang. Karena posisinya belum downtrend kok nih, ya masih sideways di atas kok kalau saya lihat GTRA-nya ya. Semoga sih naik lagi ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Lanjut saham-saham yang di request ya, pertama Asri. Asri uptrend ya, teman-teman. Untuk Asrinya uptrend. Support 180 176, resisten ada di 185 188 itu resisten kuat untuk Asri ya, masih uptrend. Lanjut ke Halo. Halo downtrend teman-teman. Saham baru juga ini ya, baru-baru nih saham baru lagi downtrend. 185 tidak boleh jebol, kalau jebol dia akan turun lumayan dalam ke 178 sampai 170 dulu. Dia kalau sampai jebol 185. Tapi kalau masih tidak jebol 185 mungkin dia akan sideways dengan resist 192 sampai 196 dulu. Jelas ini lagi downtrend ya, kurang oke ya, hati-hati saja. Jangan dibeli dulu. Kalau saya sih nggak akan beli dulu, kecuali untuk scalpingan saja lah ya. NICL juga downtrend teman-teman. Support kuat 230 228 tidak boleh jebol, resisten ada di 2
240, 250 lah maksimal di sana untuk NICL. Lagi downtrend, kurang oke. Lanjut ke Jcon. Jcon lagi di persimpangan ya. Lagi di persimpangan. Intinya gini, 115 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia bisa konfirmasi downtrend. Resisten ada di 120, 122. Kalau dia mau kembali uptrend, dia harus break di atas 122 untuk Jcon. Untuk sekarang lagi sideways di persimpangan, cenderung di persimpangan bawah untuk Jcon. Lanjut ke Antam. Antam lagi bisa dikatakan mulai downtrend ya. Antam karena jebol 2000-nya, tapi ada support yang cukup kuat ya. Kalau saya lihat 1970, 1940. Nah, kalau dia jebol 1940 lah itu bisa lumayan, tapi untuk sekarang lagi di persimpangan bawah lah ya. Untuk Antam cenderung bisa dikatakan lagi downtrend ya. Untuk Antamnya resisten jelas di 2000 sampai 2040 dulu lah untuk Antam ya. Lanjut ke Seger. Seger lagi uptrend kok ya, tapi untuk sekarang dia agak-agak ini sih ya, agak-agak semi gorengan, tapi enggak, bukan gorengan panas ya teman-teman. Ya hati-hati aja, ini ada gap yang belum ketutup ya di sini ya. Kemungkinan kalau turun bisa tutup gap ini dulu nih, 500 sampai 510-nya ya. Untuk sekarang sih kalau dia masih bertahan tidak jebol 550 ya masih aman. Tapi kalau 550-nya jebol, kemungkinan dia akan tutup ke 500 sampai 510 dulu untuk segernya. Tapi kalau masih bertahan 550, kemungkinan game ini dilupakan dulu. Mungkin dia akan coba retest lagi ke 590 sampai 630. Itu resisten kuat untuk segar. Posisinya lagi uptrend kok untuk segar. Lanjut MMIX. MMIX lagi downtrend banget ya teman-teman. Ya lagi downtrend parah ini MMIX-nya. Support ya, support saya lihat dulu 350, 340 tidak boleh jebol. Kalau 340 jebol dia akan turun lagi. Resisten ada di 366, 376. Ya, kalau dia mau kembali uptrend minimal dia harus di atas 376 ya. Tapi kalau 376 yang nggak bisa break itu cenderung dia akan turun lagi untuk MMIX. Ya, karena ini masih ditekan ke bawah harganya. Ya, masih sangat downtrend ya untuk MMIX. Sudah panjang banget downtrendnya, makin turun. Ya, hati-hati aja kalau saham-saham baru lagi ya. Lanjut ke Asia. Asia eh hati-hati aja tidak boleh jebol. Intinya gini, ada support yang cukup kuat kalau saya lihat 100 102. Kalau dia jebol 100 hati-hati itu mulai kembali turun. Dan ini saham-saham gorengan panas ya. Bisa saja dia ARB berjilid. Ya, hati-hati aja ya untuk Asianya. Kalau jebol 100 ya berarti dia akan turun lumayan dalam ke 97 sampai 92. Ya, kalau jebol 100-nya. Tapi kalau masih berhasil mantul dari 100 102, kemudian kemungkinan dia akan coba naik lagi ke 108 sampai 112, uji resisten kuat di sana. Ya, wajar turun Asia karena memang sudah naik tinggi, teman-teman. Dan ini saham goreng panas, ya. Jadi bisa ARB berjilid wajar aja. Ya, jadi Anda harus tahu saham-sahamnya seperti apa yang Anda beli. Lanjut ke call. Call. Call hati-hati juga nih. Ini saham juga gorengan-gorengan panas ya. Call ya. Semi-semi. Ya agak gorengan sih ini callnya. Ya. Untuk sekarang intinya gini untuk call. 132, 135. 132 tidak boleh jebol. Jebol dia downtrend. Ya kalau masih bertahan 132, 135 dia akan coba naik ke 140, 145 dulu. Ya kalau dia mau kembali oke, teknikalnya dia harus naik di atas 145 baru oke untuk callnya. Ya. Posisinya sekarang lagi di persimpangan bawah ya untuk call. Lanjut terakhir laju. Laju, oh downtrend banget ya, downtrend sih. Masih tekan ke bawah harganya, hati-hati aja ini. Kalau saya lihat 270 lah ya, 270, 268 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia akan turun lagi ke 262 sampai 256. Tapi kalau dia mencoba bertahan di atas 268, 270, kemungkinan dia akan sideways dengan resisten 278 sampai 284 dulu untuk laju. Posisinya jelas lagi downtrend ya, hati-hati ya.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.